PWW. Halo guys, ketemu lagi di PWW. Nah, kali ini aku ya akan menemani Kak Windy di tempat ini. Iya. Kak Windy, apa kabar? Kabar baik. Udah lama nggak lihat, ini kenalan lagi, namanya siapa? Kak Tuti. Kali ini kita langsung aja ya. Kali ini topik kita kayaknya akan sangat-sangat mendalam Oke. dan sangat relate. Kita akan membahas hari ini kenapa sih ketika seseorang memasuki usia dewasa kayak terasa makin sepi hidupnya. Dalam hal apa nih, Tuti? Dalam hal pertemanan khususnya. Oke. Nah, tapi sebelum kita membahas lebih jauh, aku mau tanya dulu nih. Di sini kan kita temanya kenapa dewasa makin sepi. Dewasa ini umur berapa? Kalau anak kecil merasa aku udah dewasa, bisa juga kan? Gimana teman-teman? Jadi kita tanya dulu nih, dewasa dari umur berapa nih untuk konteks hari ini? Kalau dewasa itu, kalau teorinya dari Erikson ya, 18 sampai 40 itu disebutnya dewasa awal. Jadi mungkin kita di range itu aja ya ngobrolinnya ya. Nah, Kak Windy pernah nggak sih ngerasain ketika semakin bertambah umur kayak kualitas pertemanan tuh kok beda ya ketika kita masih dulu. Kayak kalau dulu tuh, kalau dari pengalaman aku kayak mau pergi main, apalagi ketika usia sekolah, kayak teman-teman tuh banyak dan gampang banget mau nge-reach mereka gitu. Kayak yuk main, bisa gitu kan. Tapi ketika makin kesini, ketika kita masih mulai kerja, sibuk dengan pekerjaan, kok terasa makin sepi gitu. Kayak oh ini yuk, ayo nggak bisa, main yuk, nggak bisa, harus ini, harus itu gitu. Gimana Kak Windy? Pernah nggak berada di fase itu? Kalau sekarang karena udah di usia yang nggak usah disebutkan, ya temennya makin sedikit kan, apalagi ditambah mereka udah menikah, jadi punya kehidupan sendiri. Kalau dulu kan kita nggak mikirin siapa-siapa ya, kehidupan kita aja berdua. Betul, ataupun yang bersekelompok itu mainnya main aja gitu. Kalau dari aku kayaknya mungkin karena kesibukan masing-masing ya. Apalagi ketika kita mulai masuk ke dunia kerja, itu kan sangat-sangat berbeda gitu kan. Ya. Dengan kehidupan sekolah, kuliah, ketika kerja, prioritas-prioritas mulai bergeser. Apalagi ketika kita berada di dunia pekerjaan, tuntutan-tuntutan kerja tuh sangat tinggi ya. Jadi mungkin itu juga kali ya. Jadi ngefek ya. Jadi ngefek untuk gimana sih pertemanan itu, dan yang ngebikin kayak di usia dewasa ini terasa kayak makin sepi. Dari Kak Windy, karena faktor usia. Ya. Kalau aku karena mulai bekerja. Ya. Apakah karena kedua faktor ini terus kita merasa sepi? Apakah ini tanda-tanda kita gagal dalam bersosialisasi? Karena kasarnya kok kamu nggak bisa mempertahankan pertemanan gitu. Gitu. Jadi Gimana balik nih? lagi sebenarnya kamunya yang jadi patokannya tuh apa, keberhasilan kegagalannya. Kalau ngerasanya jumlah atau kuantitas itu makin dikit, itu berarti saya gagal, ya berarti di situ mungkin. Tapi kalau misalnya jumlahnya sedikit tapi kualitas pertemanannya hangat, secara emosional dekat, ya itu bisa dibilang berhasil gitu. Jadi ya tergantung patokan setiap orangnya apa gitu. Oke, jadi sebenarnya apa sih, kita mau gali lebih dalam lagi gitu kan. Apa sih, adakah teori-teori dari psikologi gitu, dari sudut pandang para pakar yang menyebabkan kenapa sih ketika makin dewasa kita terasa makin sepi, selain dari hal-hal yang tadi yang dibilang kita mau berpatokan pada kualitas atau kuantitinya kan. Nah, gimana nih dari sudut pandang psikolog? Mungkin kalau penelitian-penelitian gitu yang udah penelitian, kalau dulu kan semenjak dari remaja ke dewasa itu mulai kita kehidupannya itu berotasi di teman gitu ya, bukan lagi dari orang tua. Jadi teman itu jadi faktor yang penting di hidup kita. Makanya waktu misalnya anak-anak remaja mulai nggak punya teman, itu dia ngerasanya gagal dalam pertemanan, gagal dalam kehidupan. Dan itu tuh teman-teman yang mereka dapetin di remaja itu kan terus bertahan sampai dewasa. Seiring berkembangnya waktu juga secara kepribadian, secara pola pikir, keseharian individu itu kan berubah juga. Jadi mereka juga, oh kemarin gagal nih caranya bertemannya seperti ini, dan itu kan berevolusi terus ya. Jadi semakin dewasa harusnya mereka bisa makin memilah juga dengan teman-teman yang kalau sekarang dibilang tuh toksik. Ya, teman-teman yang toksik udah mulai dibuang-buangin gitu ya, mulai dijauhi, nggak deket lagi, temenan tapi tidak deket. Terus kalau menurut penelitian, jumlah teman waktu mereka muda itu berpatok dengan kebahagiaan. Jadi semakin banyak teman, semakin bahagia. Tapi semakin bertambahnya usia,
kualitas yang lebih penting, pendekatan, emosional, Oke. kayak gitu. Nah, aku mau potong sedikit ya Kak Windy. Berarti apakah semua orang dewasa mengalami fase ini gitu? Ketika dewasa lebih mementingkan pada kualitas daripada kuantiti gitu. Apakah semua orang dewasa Balik lagi mengalami sih itu? ke kepribadiannya menurut, kalau kayak tadi sendiri, kalau balik lagi ke diri saya sendiri, saya lebih seneng yang lebih berkualitas, tapi kalau main pengennya banyakan. Jadi tergantung individunya. Kalau Tuti misalnya lebih seneng yang mana? Lebih banyak teman atau lebih yang deket? Aku sih lebih senang yang berkualitas ya. Oke. Nah, jadi kan itu balik lagi mungkin dalam Ke kondisi, pribadi ya. ya dalam kondisi tertentu saya senangnya banyakan, itu situasional jadinya ya. Kalau pas main kan kalau cuma berdua kurang seru. Jadi pengennya banyakan. Tapi misalnya kalau lagi butuh teman, ada masalah, butuh curhat, jadi butuhnya yang lebih ngertiin, lebih akrab, lebih deket, kayak gitu. Jadi ada yang situasional, balik lagi ke individu sih. Oke, berarti itu ya kembali ke kitanya ya. Kita mau mementingkan ke kualitas pertemanan itu atau kuantitasnya, ke jumlahnya, atau gimana sih hubungan relasi itu Betul, yang iya. terbangun. Kak Windy, tadi kan juga seperti judul kita hari ini, kenapa makin dewasa terasa makin sepi. Apakah itu juga berarti kita menjauh dalam kesepian? Kan berarti ada relasi yang mungkin terputus atau mulai dibatasi. Apakah menjauh itu selalu berarti ada konflik? Bisa jadi. Semua itu kalau di dunia psikologi tergantung ya. Jadi bisa ini, bisa itu gitu. Jadi balik lagi tergantung kasus per kasus. Bisa aja kamu ngalamin yang tadi pertemanannya toksik gitu ya. Jadi daripada saya ikutan jadi ngomongin orang, dibenci orang lain, jadi lebih baik saya menjaga batas dengan teman-teman yang itu. Jadi saya akan lebih, misalnya saya tadinya punya kelompok A, terus saya jauhi tuh. Ternyata saya menjauhi kelompok A tuh, saya pilih mainnya sama Tuti aja. Berarti kan teman saya cuma sama Tuti. Kadang mungkin Tutinya lagi ada kesibukan yang tadi pekerjaan, tanggung jawab, akhirnya jadi cuma sendiri. Nah, itu mungkin rasa sepi itu munculnya di situ sih, pas ternyata orang yang dekat sama kitanya lagi sibuk sesuatu atau nggak bisa kayak gitu. Jadi kan tadi kalau dari penjelasan Kak Windy berarti aku tiba-tiba ada nih pertanyaan di kepala aku gitu. Apakah ketika kita berada di situasi yang seperti itu, apakah itu berarti kita kehilangan teman ataukah kita menuju ke sesuatu jalan yang arahnya yang berbeda gitu? Gimana? Kalau tadi ninggalin kelompok ya pastinya jadi kehilangan ya. Tapi itu balik lagi ke kita, yang kita mau nggak cari kelompok baru. Kan sebenarnya sekarang bisa ya, misalnya kayak padel nih lagi seru banget, cari komunitas baru. Jadi saat kita kehilangan kelompok atau komunitas yang satu, kita bisa cari yang baru, tergantung balik lagi ke orangnya. Orangnya mau nggak. Dan kalau tadi melanjutkan Tuti bilang kita mengarah ke yang lebih baik atau tidak, iya. Jadi kan kita meninggalkan hubungan yang toksik, terus kita pergi ke memilih untuk cari jalan yang lebih baik gitu. Jadi orang yang individu yang lebih baik kan, dengan seperti itu gitu. Nah, ketika itu apakah nanti akan meninggalkan konflik ketika kita meninggalkan orang-orang yang lama gitu Kak Windy? Konflik mah selalu ada sih, kayak misalnya kita udah deket sama orang aja, kadang mood kita nggak bagus, orangnya tadinya biasa aja, tapi kita karena moodnya nggak bagus, jadi menurut kita, oh responnya nggak bagus nih si Tuti tadi, bikin marah, padahal menurut Tuti itu biasa aja. Dalam kondisi mood saya bagus, harusnya itu nggak apa-apa. Jadi berarti konflik selalu ada sih. Akan selalu ada konflik. Itu balik lagi ke kitanya, mau nggak dikomunikasiin gitu. Atau sebelum terjadi konflik kita bisa bilang, kayaknya hari ini mood saya nggak bagus, jadi kalau nanti nadanya naik atau apa. Teng. Bunyi apa itu? Selesai. Oke, jadi kita akan main chemistry test. Wow, ngapain? Untuk lihat seberapa cocok saya sama Tuti. Nanti akan dibacakan 2 pilihan. Kita akan milih nih, pilihan 1 atau pilihan 2. Nanti dilihat kita banyak cocok atau banyak beda. Menarik. Oke, udah siap Tuti? Siap, tos dulu dong. Oke, ya. Silakan. Ternyata walaupun kita berbeda, kita masih bisa berteman. Oke, kita balik lagi nih, seru ya kan ini.
Ternyata aku sama Kak Windy ada beberapa hal yang sama, tapi ada Iya. juga yang berbeda. Tapi kayaknya kita udah ada kesiapan secara emosional ya. Iya, Jadi itulah udah bisa ya. temenan, ada yang cocok, ada yang nggak cocok. Kita ternyata lumayan cocoknya. Kata siapa? Aduh, ketawa aku nggak bagus ya. Oke, Kak Windy, Ya. lanjut yang tadi dong, sempat kepotong. Untuk gitu. yang kesiapan gitu ya di Kesiapan usia itu. dewasa ini berarti kan butuh kesiapan untuk tadi komunikasi yang pertama, keberanian untuk berkomunikasi dan keterbukaan gitu ya. Kamu bisa ngomong bahwa oh saya tuh lagi nggak baik-baik aja supaya teman kita tuh ngertiin, nggak jadi langsung jadi masalah. Gitu aja marah, gitu aja jadi konflik. Tapi kita Sensitif tahu sih kamu gitu. Kadang suka kayak gitu. Tapi kan kalau misalnya kayak tadi saya ngomong dulu nih, Tuti kayaknya hari ini saya nggak oke. Jadi kalau saya nanti nggak oke, saya berharap bisa ngerti ya. Ternyata sangat penting ya komunikasi itu. Ya, Balik yang lagi ya, pertama komunikasi itu betapa penting dalam berbagai hal komunikasi ini ya, dalam hubungan dengan rekan kerja, pasangan, terlebih dengan teman ternyata. Dan yang kedua tadi keterbukaan. Tapi masalahnya nih Kak Windy, masalah tuh muncul ketika susah gitu untuk kadang kan nggak semua orang gitu yang seperti Kak Windy yang berani untuk mengkomunikasikan perasaannya, emosinya. Nah, lalu gimana? Apakah ini jadi faktor juga ya kenapa dewasanya jadi sepi karena susah gitu untuk mengutarakan perasaannya, emosinya gimana? Akhirnya jadi temennya marah menjauh ya. pelan-pelan Bener, gitu. bener. Apakah itu juga menjadi salah satu faktor atau gimana? Bisa. Jadi kan kembali lagi sekali lagi Kembali jangan lagi capek-capek ya kalau saya bilang kembali lagi ke individunya karena semua balik lagi ke individunya. Kalau misalnya kayak teman kita di PWWB udah denger nih, oh kita harus komunikasi, kita harus saling terbuka. Tapi kalau itu kan pilihan, mau coba atau tidak gitu. Iya, karena kadang tuh orang ada yang susah gitu Iya, mau untuk coba atau berkomunikasi. Berarti balik lagi ke Iya, pribadinya kamu mau ya. coba nggak? Ini kan ada input, ada masukan positif gitu dalam kehidupan sehari-harinya, mau dicoba atau enggak? Berarti balik Kalau lagi ya. pilihannya enggak ah, aku nggak pengen mengkomunikasikan, saya pengen orangnya langsung ngerti. Nah itu kan susah ya. Aduh, aku kayak gitu tau nggak? Aku tuh tipe silent treatment. Ya udah sok bertobat lah. Terima kasih ya kamu mau jadi teman aku yang Udah suka silent treatment ini. Jadi ya gak bagus ya berarti Iya. ketika kita suka silent treatment itu ya. Jadi lebih penting Soalnya itu kan untuk saya nggak bisa komunikasi baca ya. pikiran kamu gitu. Jadi kita butuhnya kamu ngomong gitu. Oke, berarti salah satu tanda kedewasaan dalam sosial maupun emosi dalam hal ini konteks pertemanan adalah komunikasi dan keterbukaan. Selanjutnya nih, kebesaran hati untuk bisa minta maaf. itu juga susah ya guys. Jadi kan Susah untuk banget. minta maaf kayak tadi kan Tut maaf ya kemarin saya nggak ngomong, saya nggak oke. Terus saya langsung marah, langsung ninggalin kamu. Maaf ya, saya harap kamu bisa ngerti kemarin tuh jelasin ini gitu. Gimana Tut kalau saya ngomong? Iya sih, kalau kayak gitu kayak aku pun lagi marah kayak langsung ya aku juga maaf ya. Ya aku kemarin juga salah. Pasti ada tergelitik lah hati ini gitu kan. Tapi nadanya ya kalau minta maaf, maaf lah Tut. Nah, itu juga. Maaf ya. Sorry ya. Enggak. Iya. Tapi kan kalau kita udah teman, udah saling Nggak kenal. bisa juga. Nggak bisa, harus tetap maaf ya. Enggak, kalau nadanya terkesannya nggak tulus walaupun nadanya tinggi tapi tulus kan beda ya. Iya, orang pasti Ketulusan. bisa ngerasain ketulusan. Ya, berarti yang terakhir adalah ketulusannya. Berarti dari 3 tadi ya. 1, komunikasi dan keterbukaan. 2, kerendahan hati untuk meminta maaf. Dan yang ketiga, ketulusan. 3 hal ini ya yang menjadi untuk kita dalam berteman yang harus kita miliki dalam pertemanan ya. Oke, Kak Windy, aku juga mau nanya gitu kan. Jadi ketika kita dewasa dan kita makin merasa sepi, terus pertemanannya makin sedikit, apakah itu wajar? Wajar aja karena pilihan yang kita buat, misal kayak sekarang di usia saya belum memilih untuk menikah, sedangkan teman-temannya sudah menikah. Itu pilihan saya mau cari komunitas baru, teman baru, atau saya mau bertahan dengan kesendirian saya. Jadi ya pasti kalau udah sendiri ya sepi gitu. Mau chatting sama siapa, mau main sama siapa gitu. Kalau kayak gitu, kapan dong kita akan diperhatikan? Gimana maksudnya diperhatikannya? Coba pengen diperhatiin gimana? Mau. Gimana diperhatiin? Enggak kan kalau kayak gitu kan semua balik lagi ke kita ya. Berarti dari diri kita sendiri juga ya. Berarti akan memutuskan kapan sih aku akan
aku merasa untuk perlu diperhatikan, kapan aku sendiri gitu nggak sih? Kalau diperhatikan ya harus ada temennya dulu ya. Kalau nggak Iya ada sih. temennya, kita nggak nyari komunitas baru atau teman baru, ya nggak ada temennya gitu. Yang Oke. memperhatikan. Nah, kalau menurut Kak Windy nih Mm. pribadi, Mm-mm. menurut Kak Windy ketika di usia yang udah nggak muda ini ya, kita yang udah Matang, dewasa, usia yang matang ini matang. ya, Kita matang udah guys. matang banget nih. Ini nih Kak Windy, menurut Kak Windy pribadi, lebih penting mana sih dalam menjaga pertemanan itu? Dalam hubungan pertemanan ini gitu kan, kualitas atau kuantitas, terus kenapa? Lebih ke kualitas ya, kalau kita bisa jaga walaupun temannya jauh, kita keep kontak, tetap nanya kabar, atau kalau saya tuh sukanya kirim reels. Jadi kalau ada yang lucu-lucu, Video lucu. walaupun saya nggak pernah kontakan sama teman saya yang di mana, saya suka kirim. Ih, kok aku nggak pernah dikirim? Kan kamu bukan teman. Oh enggak. Hmm. Kadang kan sama yang deket-deket karena jumlahnya nggak banyak. Kalau saya kan lebih yang sedikit ya. Jadi suka kirim-kirim atau minimal udah berapa lama terus kita mulai saya atau dia yang mulai nanya gimana kabarnya, sibuk apa sekarang, gitu aja sih. Sama sih kayaknya aku juga tipe kayak gitu kayaknya ya. Kayak teman-teman aku yang dari lama tuh, yang ke sekarang tuh kayak cuma 1-2 aja. Nggak banyak, itu pun komunikasi juga jarang sih. Kecuali penting-penting ulang tahun, apa-apa gitu Ya sih. minimal kayak ulang tahun ngucapin juga itu tandanya kita masih ingat, kita masih peduli sama orang itu gitu. Ternyata itu juga ya teman-teman, hari ini kita juga belajar ya untuk pentingnya menjaga relasi, benar? Oke. Kalau supaya yang tadi nggak kesepian. Jadi Nggak pas kita kesepian. lagi sepi ngobrol kan orang jadi nggak mikir apa Ih, lagi kok kamu butuh. cuma lagi butuh aja baru datang. Betul. Nah, Kak Windy, kalau gitu dari percakapan kita hari ini ya, kalau gitu kira-kira apakah punya teman sedikit itu salah? Enggak sih kalau menurut saya. Sedikit tapi Yang penting berkualitas ya ya. gini, yang penting sedikit tapi kitanya nyaman. Kalau udah sedikit kitanya nggak nyaman, kayak ada yang salah dari kepribadian kita, itu berarti mungkin salah. Jadi karena kitanya mungkin yang harus diperbaiki gitu ya, secara individu, bikin orang nggak nyaman dekat kita, bikin orang jadi malas temenan sama kita. Nah itu kan jumlahnya sedikit gitu. Jadi tapi kalau sedikit ternyata berkualitas, semuanya hangat, semuanya tetap jaga kontak, itu nggak masalah sih menurut saya. Jadi salah atau enggaknya tuh di Balik trouble lagi lagi ya. di masalahnya. Kalau orangnya semua oke, kenapa enggak temenan sedikit, tapi ternyata orang lain banyak gitu. Kita menutup telinga untuk dengerin kata-kata sekitar kita bahwa temenan sama orang itu tuh nggak enak. Orang itu nggak asik, orang itu nyebelin. Nah, itu mungkin harus kita koreksi. Tapi kalau misalnya yang ngomongnya cuma satu, ya mungkin orang itu lagi ada masalah. Tapi kalau yang ngomongnya misalnya 10, 20 orang banyak, nah itu mungkin kita harus berkaca bahwa ada apa yang salah dengan saya. Gitu. Betul. Wah, menarik ya Kak Windy. Nah, Kak Windy, berkaitan dengan tema kita hari ini, kenapa jadi dewasa itu terasa sepi, bagaimana sih caranya kita bisa berdamai, karena gak semua orang gitu bisa menerima fase ini gitu. Ada tips, tricks, or something gak Kak Windy? Kalau mungkin yang pertama cari komunitas baru, cari teman baru gitu ya, dengan aktivitas yang banyak sekarang, padel lah, pilates lah, olahraga ataupun lari gitu ya, lewat komunitas-komunitas baru kita bisa nemuin teman baru. Terus jangan tutup kuping kalau memang kita udah banyak denger banyak orang yang ngomongin ternyata Windy itu bermasalah, ya mungkin koreksi, introspeksi apa sih yang salah dengan diri kita. Ada komunikasi, terus keterbukaan, kebesaran hati untuk minta maaf, dan yang terakhir ketulusan. Itu untuk ngejaga aja sih. Dengan temen yang tadi udah sedikit, itu tetap bisa terjaga sampai terus. Oke, itu ya tips and triknya yang gak mudah sih ya. Tapi kalau kita mau mencoba dan berusaha, balik lagi ke diri kita lagi ya. Menarik sih kalau memang merasa butuh, kenapa enggak gitu. Kalau memang pengen punya teman, pengen diperhatiin kayak yang tadi Tuti, ya mungkin harus dicoba sih. Memang ya, hidup ini teman-teman, kita punya banyak sekali pilihan-pilihan, dan setiap pilihan yang kita ambil ternyata itu berpengaruh ke berbagai hal ya. Termasuk ketika dewasa kita akan mempertahankan sesuatu atau kita melepaskan sesuatu ya. Mending dalam skup kecil tapi itu sangat berkualitas. Kalau gitu Kak Windy, dari pilihan Kak Windy itu berarti Kak Windy lebih penting merasa ramai atau aman? Merasa aman. Aman ya. Tapi mungkin ada individu-individu yang memang dia bisa punya temennya banyak dan semuanya tuh baik gitu.
itu beda lagi. Jadi nggak usah membandingkan lah ya diri kita sama orang lain. Kok orang itu bisa banyak teman, kok saya enggak. Tapi ternyata kita bisa bersyukur bahwa dilihat aja dulu gitu kualitas pertemanannya, ternyata perhatian walaupun sedikit tapi perhatian. Walaupun dia banyak tapi memang banyak yang perhatiin dia, berarti dia bagus banget sosialisasinya gitu. Jadi setiap individu tuh beda-beda dan Karena karakter juga beda ya, Kak. betul, dan berteman itu seni gitu. Kalau Tuti bisa bercanda, hai, ternyata orang tuh seneng. Belum tentu kalau saya yang kayak Tuti teriak-teriak ataupun bercanda, suaranya keras dan orang tuh suka gitu. Jadi itu mah memang seninya berteman gitu. Iya, sih. ternyata berteman itu ada seninya ya, Iya, bukan betul. asal, hey kita udah sering main, ayo berteman, Nggak, bukan kayak makasih. gitu ya. Ternyata ada seni-seninya, seni Iya. berbicara dan lain sebagainya. Kalau gitu nih, di akhir percakapan kita di hari ini, Kak Windy punya ini nggak pesan untuk mungkin di luar sana teman-teman setianya, pendengarnya PWWB, ada juga nggak yang lagi merasa sepi? Kak Windy punya pesan apa nih buat Kalau teman-teman lagi di sana? ngerasa sepi, yang tadi buka diri untuk cari komunitas, cari teman baru. Terus kalau udah ada teman, dijaga dengan yang tadi ngomong, komunikasi, terus keterbukaan, kerelaan untuk meminta maaf, dan yang terakhir ketulusan. Aduh, maaf ya dipotong, tapi aku udah gatel, aku udah Ya. inget nih, udah diinget. Terus jangan tutup diri juga untuk nggak apa-apa. Oh, saya mah udah kayak gini orangnya, saya nggak bisa berubah. Kalau kamu mau temenan sama saya, kamu harus terima saya apa adanya. Itu nggak bisa. Karena nggak semua orang bisa nerima diri temannya apa adanya gitu ya. Wow, kawin Kadang jadi ada topik ya. apanya gitu ya. Iya. Gitu. Tapi ya tulusan sih, balik lagi kalau kita sadar, oh kita salah, kita berubah. Saya yakin sih temen yang Akan mengenal datang, kita ya. itu tuh pasti oh ya udah nerima, maafin kayak gitu sih. Jadi nggak boleh bersembunyi di balik saya udah gini, mau temenan enggak ya udah gitu ya, selamat tinggal. Itu sering terjadi karena aku juga suka kayak gitu ya. Aduh, kita jadi membuka percakapan lagi nih Kak Windy. It's okay nggak sih? Kayak gitu, kayaknya jadi ini kayak tema ini jadi tamparan ya buat aku. Sini saya tampar betulan. Karena aku pribadi suka kayak gitu. Jadi kayak gak mau dengerin omongan orang karena aku udah berpikir dengan ya udah, aku kayak gini, kamu mau temenan, ayo, kalau enggak ya udah ditinggalin. Ternyata itu bukan sesuatu yang baik ya. Kak Windy kasih saran dong, biar kita mungkin di luar sana ada juga gitu yang berprinsip kayak aku gitu. Gimana sih supaya kita perlahan-lahan di usia yang harusnya ketika udah semakin dewasa udah lebih matang ya. Tapi kadang kayak aku masih kayak gitu, gimana tuh? Ya itu kerelaan hati untuk ngoreksi diri sih, mau nggak berubah. Udah ada input positif. Kalau kamu memang peduli sama orang itu, ya kamu mau nggak berubah gitu. Bukan buat orang itu ya, tapi buat diri kita. Nanti kan kalau ya. kita semakin baik, orang semakin nyaman sama kita, makin banyak yang mau temenan sama kita, kayak gitu. Jadi balik lagi semuanya mulai dari diri sendiri. Iya, sama kayak lagu adalah laguku mulai dari diri Nyanyi sendiri. dulu nggak sih? Janganlah. Itu ada. Berarti dari percakapan ini aku makasih banget loh Kak Windy untuk percakapan yang berisi nggak sih kita Menampar hari ini yang nggak hanya berisi tapi kayak lebih tung gitu. Ya semoga bisa berguna tips-tipsnya, baik buat Tuti, buat saya sendiri juga kan. Ngomong itu gampang, tapi kan berubah prakteknya susah. Butuh waktu ya. Oke deh Kak Windy, terima kasih ya untuk percakapan kita hari ini. Jadi percakapan kita hari ini sampai di sini dulu. Semoga teman-teman yang mendengarkan adalah 1, 2, 3 hal-hal yang bisa dimaknai ya dan bisa dilakukan gitu. Kalau gitu saya Tuti, saya Windy pamit. Jadi it's now or never, kamu mau berubah atau enggak. Dadah. BWWB